Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam memangkar dan bum bum Garda Sagera. Ternyata kalau nggak begini nggak gitu kan? Nggak ada gitu kan. Oke, ketemu lagi di room Bang Ipul Sagera. Ini lebih pagi lagi nih, gitu. Lebih pagi lagi karena dari tadi main game. Main game. Oke, friend. Ini tepat 2.20. Eh, saya memulai live. Jadi siapa tahu nanti ada teman-teman yang ingin cuap-cuap berbagi ilmu seperti di dalam judulnya di malam ini. Ada lumayan ya, penontonnya ada 15 di aku nih. Ya, sama. Masih keluar masuk ini masih ya. Ini kebetulan moderatornya kayaknya ndak aktif ya. Jadi dari tadi saya DM rupanya masih belum nongol gitu loh. Oke, mana ini teman-teman yang di Jakarta ini ya, yang warung 24 jam. Dan jangan lupa tap-tap layarnya kawan, jadi biar nanti kita bisa live kita bisa banyak di ter-up ya. Badan agak kurang sehat, jadi kalau saya kurang sehat itu ini minuman saya. Antangin JRG. Cak Ipul asli mana? Dari tukang gali kubur. Saya dari Situbondo, asli dari Situbondo, putra daerah Situbondo yang ya sempat mengenyam ilmu dan pengalaman di luar kota kurang lebih sekitar 12 tahunnya di ibu kota. Terus kalau Jawa insya Allah sudah hampir banyak berkeliling gitu. Halo Bang Ibul, halo juga pemuda nekat hijrah. Wah, luar biasa ini. Karena hijrah itu tidak mudah. Ini minuman saya karena sudah agak apa namanya gorokan agak sakit. Antangin JRG karena dibandingkan dengan produk lain ini lebih diterima di gorokan saya gitu loh. Wildan Bondowoso hadir Bang Ibul. Wah, luar biasa ini. Jangan lupa tap-tapnya lah. Tap-tap layarnya ya. Selain tapping-tapping, biar nanti teman-teman yang lain juga bisa mengetahui bahwa Bang Ipul Sagera sedang live gitu loh. Bagi-bagi Bang Ipul. Yuk. Antangin JRG. Ini memang minuman saya sejak dulu. Dan saya lebih cocok memang antangin JRG yang warna kuning seperti ini. Kalau mint itu kurang cocok ya. Kalau ini seger gitu loh. Yuk tap-tap layarnya teman-teman. Bondowoso hadir Bang Ipul dari Wildan Tan. Ya. 01 dan ada Mahwira Shop. Pagi Bang Ipul. Pagi Wira. Nah, ya ini sudah pagi nih ya sayangnya. Ini sekarang saya ditemani ya seperti biasa ditemani dengan Nyonya ketika apa namanya moderator tidak menemani malam ini. Jadi ini dibantu oleh Nyonya untuk membacakan teman-teman yang sedang live tapping ya. Dan juga ada di room Bang Ipul ya, Bang Ipul Sagera. Ada Manuel Ahau, Bang kayaknya ada pengaduan masalah mobil ya. Pengaduan masalah mobil ini ada 2 ya kalau tidak keliru. Daerah Jeru. Yang satu daerah mana ya? Yang mana ini yang dimaksud ini?
Yang satu mana ya? Karena cukup ada juga sih kalau untuk mobil. Bang, halo. Apa saya itu saya? Iya. Kutoronan. Iya, Kutorenon beraksi. Bungatan bang katanya. Oh, yang Bungatan. Iya betul, ada pengaduan mobil dari Bungatan, namun bahkan itu sempat kita jadikan sebagai bahan demo. Namun ternyata setelah itu tidak, kayaknya memang apa ya, ada sesuatu lah yang di dalam internal sendiri bagi pengadu, dan sampai sekarang tidak terfull up lagi, artinya tidak ada komunikasi lagi. Karena gini, pengaduan mobil yang di Bungatan itu sesungguhnya sudah dilaporkan ke pihak Polres dan ke Garda Sakera itu ketika dirasa stagnan. Nah, setelah mengadakan pengaduan ke Garda Sakera akhirnya ditindaklanjuti. Namun karena kami bukan sebagai pelapor, jadi SP2HP-nya itu diberikan kepada pelapor ya. Dan saya tidak tahu perkembangannya sampai di mana, karena sampai saat sekarang ini sepertinya terputus komunikasi untuk memberi perkembangan kepada Garda Sakera untuk yang di Bungatan ya. Betul itu. Mungkin manual ini ada kaitannya atau gimana? Mungkin kok tiba-tiba menanyakan hal tersebut. Iya, bisa jadi. Ya mungkin Mas Manuel sempat monitor itu. Batal hadir bang, Asifatul Aini. Asifatul Aini, Aini ya, batal hadir. Wah, luar biasa ini, batal ini. Juga masih belum tidur rupanya di pagi ini ya. Betul itu. Mungkin siapa namanya saya tadi saya? Minul ya? Ya, Asifatul Aini. Kita panggil Mbak Aini aja. Ini yang batal. Enggak, yang Minul ini mungkin ada hubungan dengan Minoel, ya. Dengan yang di Bungatan, biar nanti mungkin siapa tahu bisa memberikan perkembangan kepada kita. Oke, terima kasih Asifatul. Luar biasa ini. Berkah selalu. Saya dulu kan sering ke sana sama Mas Misbah, Bang. Gimana kok lupa? Oh, ya. Ya itulah kita Mas Misbah ini kayaknya handphonenya juga sering jarang aktif gitu loh. Jadi kita tidak tahu perkembangan yang ada di sana. Iya, betul. Karena ini kan di TikTok kan namanya banyak yang bukan nama asli ya. Ini Kuto Renon. Lupa, maaf ya. Lupa kita. Iya. Soalnya ini apa? Kita nggak ngeliat profil ya. Lama juga soalnya itu nggak pernah ke rumah, maksudnya atau ke kantor untuk menanyakan atau gimana juga nggak ada. Pemberitahuan sayang, karena yang di Bungatan itu kan sudah berjalan, artinya sudah dilaporkan, sehingga apa ini namanya, pemberitahuannya itu nggak mungkin ke kita gitu loh, karena aturannya memang ke pelapor gitu loh. Nah itu Bang. Ada dari Kutornon ini, Bang, seumpama mobil tinggal 10 angsuran, total uang masuk 150 juta, telah 3 bulan, sebelumnya lancar. Apa bisa mata elang langsung semerta-merta ambil mobil kita, Bang? Nggak bisa. Jadi begini, kembali lagi saya tegaskan terkait dengan undang-undang fidusia ya, terkait dengan undang-undang fidusia. Jika barang itu tetap dipegang oleh PK atau pengaju kredit, itu meskipun telat tidak boleh dilakukan perampasan di pinggir jalan atau menggunakan apapun lah istilahnya, kecuali meminta penetapan dari pengadilan. Karena undang-undang fidusia itu tidak bisa serta-merta itu dianggap bahwa kita atau pihak kreditor ya, itu bisa, atau debitur itu tidak bisa serta-merta melakukan eksekusi. Jadi harus ada penetapan dari pengadilan. Itu kalau misalnya kendaraan itu masih kita kuasai. Jadi nggak bisa dengan serta-merta. Maka kalau itu terjadi, itu masuk dalam ranah perampasan gitu loh ya. Makanya kalau misalnya kendaraan tersebut dikendarai oleh orang lain, maka orang lain itu bukan berarti dia mungkin kita sebagai supir kita itu tidak ada masalah gitu. Tapi kalau misalnya itu digadaikan,
itu maka itu dianggap berpindah tangan ya, dianggap berpindah tangan gitu loh. Dan itu melanggar di perjanjian di dalam sertifikat fidusia. Nggak bisa kalau PK sendiri, nggak bisa, pegang aja sudah gitu loh, kecuali ada penetapan dari pengadilan gitu. Oke, lanjut lagi. Ini ada Mas Gawen, belum istirahat Bang? Ya belum istirahat karena memang kita istirahatnya ba'da subuh nanti ya, baru kita istirahat. Makanya kalau siang itu jarang kita apa namanya, kalau dari pagi sampai duhur ya sayang ya, kita nggak bisa diganggu gitu loh. Nanti setelah ba'da subuh. Ini ada Senopati. Oke, gimana Bang suku bunga yang kadang tinggi dan setelah itu ketika ada kelambatan dikenakan denda? Semua kan tergantung di perjanjian awal kawan. Jadi artinya begini, suku bunga kecuali itu apa namanya yang sudah masuk ke dalam bank pemerintah itu memang diatur di dalam regulasinya. Namun ketika itu swasta itu tergantung akad gitu loh, akadnya. Jadi kalau misalnya itu sudah tersepakati antara debitur dengan kreditur, maka ya itu harus dijalankan. Makanya kita sebagai nasabah pinter-pinterlah untuk mencari bank mana yang sekiranya itu murah gitu loh. Begitu. Siap. Ini dari yang Kutorno tadi, kalau seumpama tiba-tiba datang ke rumah ambil mobil kita Bang, maksudnya tiba-tiba langsung datang ke rumah? Enggak boleh, harus dipertahankan. Harus dipertahankan dengan cara coba komunikasikan dengan baik gitu loh ya. Komunikasikan dengan baik, tapi intinya tetap harus dipertahankan kalau kendaraan itu tetap dikuasai oleh kita sebagai pengaju kredit atau PK gitu loh. Atas nama lah bahasanya, kalau lebih umumnya itu atas nama. Nggak boleh, nggak usah dikasihkan saja, minta saja penetapan dari pengadilan, karena undang-undang fidusia itu memang tingkatannya hampir sama dengan putusan ya. Tapi ketika sudah masuk di putusan dan diperlukan langkah lanjutan berupa eksekusi, butuh penetapan yaitu permohonan. Nah, itu nanti kepada kepada ketua pengadilan negeri, dan itu nanti akan mendapatkan surat penetapan gitu loh. Memang lebih singkat gitu, lebih singkat. Cukup dimengerti. Dan Mas Kutorna juga menyampaikan makasih ya Bang, masukannya sangat bermanfaat dan membantu kami dalam mengerti bidang hukum. Oke, terima kasih juga buat Mas Kutorno karena udah mau ini ya, bertanya lah istilahnya. Jadi kita juga bisa setidaknya sedikit membantu kalau ada. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu, ini suara istri saya masuk enggak ini? Masuk nanti lah. Masuk ya? Coba masuk ya? Gak tahu sih. Coba dengarkan coba. Saya sambil ngomong coba dengarkan. Oh iya, masuk. Oh masuk ya, meskipun samar-samar ya, karena kita tidak pakai headset gitu loh. Oke, ini dari Mas Gawen tadi ya. Sebenarnya saya pengen tanya yang semalam Pak tentang sengketa tanah gitu. Oh yang yang Madura ya. Yang Madura tadi malam itu ya itu tadi saya tidak bisa menjelaskan lebih jauh karena ini sudah masuk ke ranah peradilan atau pengadilan, maka putusan harus saya pegang dulu gitu loh untuk kita membaca. Oke, terus habis itu melanjuti yang pertanyaannya Mas Senopati tadi, apa itu menyalahi undang-undang? Nah, Mas Senopati ini tadi yang tanya tentang mana ya, tadi kok hilang ya Mas Senopati di aku. Oh, yang Mas Senopati, aduh kok hilang ini punya aku ini, nggak ketemu ini. Yang tentang apa itu? Yang tentang undang-undang yang mana itu? Senopati. Kalau ya, aku hilang ya. Kalau iya, hilang. Kita didatengin ya, kalau mungkin ini masuk kepada debt collector mungkin ya, atau kolektor ya. Kalau itu didatengin ke rumah, namanya orang mendatangi kan tidak ada salahnya atau tidak menyalahi aturan atau tidak menyalahi hukum. Namun kalau dia memaksa dan merampas, baru itu nanti menyalahi hukum, artinya dia melanggar hukum. Karena nggak bisa dengan hanya sekedar menggunakan fidusia tanpa penetapan. Suku bunga tadi ya, tanpa suku bunga ya. Yang Mas Senopati tadi. nggak ada apa ini namanya,
nggak ada larangannya ya, nggak ada undang-undangnya atau bukan tidak ada aturannya kalau itu sudah diberitahukan dari awal berapa suku bunganya. Biasanya ini masyarakat jarang menanyakan gitu loh, kecuali deposit ya. Ketika kita mengadakan deposito baru ditanyakan berapa suku bunganya. Biasanya yang kita tanyakan itu berapa angsuran per bulannya gitu loh. Sehingga kita jarang sih berapa persen bunga yang kita terima. Tergantung semuanya tergantung dari akad-akatannya saja gitu loh. Oke, berarti tergantung dari akad di awal ya. Iya, kesepakatan. Karena kesepakatan itu kan juga diatur dalam keperdataan gitu loh. Oke, ini udah ada pertanyaan dari Mas Jatim bagian Cidro. Walah, ini Cidro terus ini. Bang, kapan ngulas tentang sengketa tanah? Ya tergantung. Karena kalau sengketa tanah itu begini ya, banyak hal, jadi harus ada case-nya atau harus ada kasusnya, jadi kita bisa membacanya gitu loh, melihatnya dan membacanya. Ayo jangan lupa dong tap-tap layarnya dong. Ini kok kayaknya tidak ada yang ngelef-ngelef ini gitu loh. Oke, terus Kan ini, keluar ya iya, biasanya ya, iya, kalau ada yang keluar. ngelef-ngelef keluar. Ini kebetulan saya lihat kok nggak ada yang ngelef-ngelef ini ya. Oke, ini ada Mas Musyafir juga ya. Bang Ipul, saya mau tanya, Garda Sakera dan Lanceng Sakera samakah dalam persaudaraan? Nggak sama. Jadi Garda Sakera itu sesungguhnya panjangnya itu adalah Garda Pemuda Sakera. Terima kasih yang sudah tap-tap layarnya. Itu Garda Pemuda Sakera. Cuman saya lebih singkat adalah Garda Sakera. Nah, kalau misalnya ada bahasa atau ada kalimat Sakera juga namun bukan Garda Sakera, maka itu tidak sama dengan kita. Dan perlu diperjelas juga sayang, jadi Garda Sakera itu memiliki di bawahnya itu berapa item juga, jadi orang-orang juga biar tahu gitu loh. Apa itemnya? Ya kayak umpamanya ada S1. Oh enggak ada. Jadi Garda Sakera itu ada di dalam bagian pemangkar. Ya. Di dalam pemangkar itu ada Garda Sakera, ada S1, ada GKH Sabar, ada juga Sri Kandi Sakera. Terima kasih gitu loh. sudah yang memberi gift itu ya. Terima kasih. Okay. Berkah selalu ini. Terus ada Sri Kandi, terus ada Sri Kandi, ada GKS. Jadi gini, kalau di Garda Sakera jelas kita yang bagian pergerakannya. Kalau di forum S1 adalah yang memfollow up terkait dengan pemberitaan melalui media online. Terus untuk Sri Kandi Pemangkar itu adalah kumpulan dari para istri-istri di istri-istri dari teman-teman pemangkar. Kalau GKH Sabar itu adalah gerakan kemurnian hati saatnya bagi rezeki, itu dari kita berupa sodako-sodako atau infak-infak kita yang dijalankan atau yang menjalankan. Oke. Begitu. Dan ini ada dari bos kecil ya, namanya Situ Bondo banyak debt collector dengan cara merampas bank. Intinya begini. Jika kalian itu adalah pemilik ya, jika kalian adalah pemilik atau pengaju atau atas nama atau masuk di dalam KK, maka ketika kalian mau diambil kendaraannya di jalan, jangan sekali-sekali kalian berikan. Ya. Jangan sekali-sekali kalian berikan. Namun, ada namunnya ini ya teman-teman ya. Ini saya sarankan. Upayakan jangan sampai beli ya kendaraan STNK-an. Karena kalau beli kendaraan STNK-an maka debt collector tidak salah karena dia memiliki surat tugas gitu loh. Debt collector tidak salah karena mereka memiliki surat tugas. Dianggap itu sudah ada prestasi atau cacat di dalam perjanjian yang sebelumnya gitu loh. Tapi kalau misalnya itu atas nama atau ada di dalam KK di atas nama tersebut, meskipun tidak bayar, tidak boleh kalian itu menyerahkan kendaraan itu kepada debt collector. Itu aja saran saya gitu loh. Oke, lanjut lagi dari Lovestrom Stubondo. Bang, mohon penjelasannya yang mahasiswa UI dan polisi kejadian kecelakaan yang di Bekasi. Oke, saya lanjut dulu ya. Saya sebelum itu ya. Dan kalau kalian adalah PK ya, atau pengaju kredit atau bagian dari keluarga yang terangkum di dalam KK, saya sarankan jangan mau kalian diajak ke kantor ya, ke kantornya, karena itu nanti pasti kendaraan kalian akan digembok gitu loh. Jadi kalau sudah KK atau ini ya udah suruh ke rumahnya lagi saja untuk ditunjukkan seperti ini. Ini adalah milik kami gitu loh. Jadi itu tidak boleh debt collector melakukan perampasan dimanapun, atau hindarilah
Tapi kalau STNK saya mohon maaf karena itu juga bagian dari pelanggaran fidusia. Jadi saya tidak bisa membantu dalam hal itu. Tapi kalau PK diambil atau ada perampasan di sana atau mungkin dia itu terganggu perjalanannya, silahkan datang ke Garda Sakera. Begitu. Oke, sebelum melanjutkan pertanyaannya, sambil menjawab yang pertanyaan dari Mas Romstubondo ini ada dari yang tadi ya Mas Jatim bagian Cidro itu tanya, Bang, kalau semisal minta tolong ke GP Sakera. Garda Sakera. Iya, ini sekarang Garda Sakera ya Mas, bukan GP Sakera lagi. Oke. Itu apa ada biayanya? Oke, ini saya luruskan ya. Sebelumnya kita memang menggunakan nama GP Sakera. Namun kita kan AHU kita kan sesungguhnya tahun 2020 ya kawannya. Garda Pemuda Sakera pada waktu itu agar mudah penyebutannya saya singkat jadi GP Sakera. AHU kita keluar di tahun 2020. Namun 2022 ada yang mendaftarkan resmi singkatan tersebut yaitu GP Sakera. Dan ini berbeda dengan Garda Sakera. Makanya sejak itu saya rubah. Kenapa? Karena ternyata ada beberapa orang yang menghubungi saya, terutama dari desa-desa itu, bahwa kita katanya datang ke desa, main-main ke desa yang menggunakan nama GP Sakera. Padahal setelah saya cross check ke anak buah saya, karena di grup itu pasti ada pemberitahuan si A, si B, si C itu datang ke desa. Oleh karenanya sejak 2022 maka saya menggunakan kalimat panggilan yaitu Garda Sakera. Nah, jadi kalau ada pengaduan ke Garda Sakera, tidak kaya, tidak miskin, suku apapun, agama apapun itu gratis, ya. Jadi begitu. Oke, ini dari yang Mas Senopati tadi, Bang, saudara saya mobilnya disita oleh bea cukai karena mengangkut rokok non bea cukai. Pemilik mobil tidak tahu. Nah, pemilik mobil tidak tahu kalau mobilnya itu disewa untuk memuat rokok non cukai. Oke, saya jawab ya. Jadi apapun yang digunakan untuk kejahatan maka itu bagian dari barang bukti atau nanti menjadi alat bukti. Lah ada pertanyaan, Bang, kita kan tidak tahu, Bang, bahwa itu adalah ilegal. Lah hukum kita menganut hukum positif. Apa artinya hukum positif itu? Dianggap dan menganggap orang itu tahu bahwa itu tidak boleh. Jadi seperti itu nantinya lah. Hanya ini pertanyaannya ya. Hanya nanti kita harus bisa memperjuangkan di pengadilan bahwa kita tidak memiliki mens rea atau niat untuk seperti itu, dan upayakan sebisa mungkin di dalam pengadilan itu nanti dalam pembelaan kita gitu ya, itu kita tetap tidak tahu sehingga nanti kendaraan itu bukan disita negara tapi dikembalikan kepada kita. Jadi tidak salah kalau ternyata kendaraan tersebut bahkan mungkin supirnya juga akan dimasukkan ke pasal 55 turut serta ya. Itu tidak salah karena itu memang aturannya, meskipun kita tidak tahu tapi dianggap tahu karena kita menganut hukum positif. Jadi hati-hati, makanya ketika ada kan sudah banyak itu banner-banner hindari cukai yang tidak bercukai yang ini, maka ketika kita membawa barang-barang tersebut ya kita harus mengetahui apakah barang ini itu sudah sesuai dengan hukum atau tidak. Begitu. Oke, dan itu katanya Mas Senopati ini bilang kalau yang nyewa itu udah kabur gitu loh, saya. Ya resiko. Dan mobil kan masih istilahnya ditahan lah, Bang. Iya. Jadi sebuah resiko. Dan kalau misalnya itu disita, bukan ditahan ya, tapi disita, maka ajukan pinjam pakai kepada pihak kepolisian dengan menunjukkan bukti-bukti kepemilikan, ya. Karena kalau sudah lari ini kan sulit saya, gitu loh, mau dicari kemana kan begitu. Udah saya kumpulkan di sini. Kan mau ditaruh mau dicari airnya nanti kendaraan itu akan ada di kepolisian, maka ajukan pinjam pakai dan itu disahkan. Oke, Dada Mas aktivis muda hadir selalu, salam pemangkas. Salam. Aduh.
Tap-tapnya dong. Tap-tapnya dong. Ini ada Aaron Lau, pasal 480. Nah, bisa diproses ya, Bang? Bisa dong. 480 ini kan kelanjutan atau penadah ya. Jadi bisa. Jadi jika begini, jika itu pelaku utamanya kepegang, maka itu akan menjadi satu kesatuan. Tapi kalau misalnya pelaku utamanya lari dan ini saksi-saksi kuat, maka 480 bisa berdiri sendiri, namanya di-split oleh pihak kepolisian. Makanya hati-hati. Kadang-kadang kita itu tidak berniat berbuat kejahatan, tapi terkadang kita justru mendapatkan hal yang tidak kita harapkan. Jadi lebih hati-hati. Itu ya. Oke, maaf bukan disita tapi di berita acaranya dititipkan. Ya masalah mobil barusan. Kalau dititipkan itu justru ini pertanyaan saya gitu loh. Makanya kemarin ini ada salah satu kasus di mana kendaraan itu dititipkan ke kantor polisi. Makanya saya katakan sejak kapan polisi itu menerima barang titipan gitu loh. Nggak ada itu kepolisian itu menerima barang titipan. Yang bisa dilakukan oleh polisi itu mengamankan ya. Namun itu tidak bisa begitu saja diamankan terus, tapi harus ada naiknya sebuah status sehingga nanti barang tersebut akan menjadi barang sitaan. Nah, kenapa? Karena pinjam pakai itu hanya bisa dilakukan ketika barang tersebut sudah menjadi barang bukti yang disita. Kalau dititipkan ya bagaimana kita mau pinjam pakai gitu loh. Kalau dititipkan kan haknya kan bukan dari hak kasus kawan gitu loh. Artinya begini. Mobil tersebut kan berarti bukan miliknya kasus, tapi miliknya orang per orang yang dititipkan ke polisian. Terus kita mau pinjam pakai kepada siapa? Maka itu yang selalu saya katakan, disinilah ada kekeliruan dari pihak kepolisian bahwa dia menggunakan bahasa titipan gitu loh. Itu harusnya ditolak, diperjelas dulu itu statusnya agar kita nanti secara hukum bisa mencari bagaimana cara kita ini untuk bisa pinjam pakai. Tapi kalau titipan nggak bisa pinjam pakai gitu loh. Nah itu berarti kalau titipan masih masuk tahap lidik gitu, masih belum masuk ke tahap sidik kawan gitu. Oke, ini Mas Ferdi Adrianto, salam Oreng Raksan. Siap, salam. Ya, ini ada Mas Bari Hongs. Betul itu Om. Apa ini sing betul ini? Sing betul opone iku rek. Jadi gitu ya, jangan ini juga saya sarankan kepada kepolisian terutama, pahamilah hukum dengan benar gitu loh. Kantor polisi bukan seperti tempat penitipan barang gitu loh. Oke. Gitu. Dan ini tadi ya Mas Aaron ya. Setuju nggak kalau Baradae divonis 12 tahun Bang? Itu sudah dibahas, itu saya bahas tapi sekilas saja bahwa kalau saya melihat dari fakta persidangan, menurut saya tuntutan jaksa sudah tepat. 12 tahun itu sudah tepat. Ada beberapa hal yang saya lihat. Yang pertama bahwa dalam persidangan, fakta persidangan ini justru tidak keluar ya. Bagaimana sesungguhnya posisi Richard Eliezer ketika dia menjadi terdakwa, karena semuanya hanya berkutat bagaimana membongkar keterlibatan Sambo, sedangkan posisi Richard Eliezer sebagai terdakwa itu tidak tertolong sama sekali. Hanya kemarin justru keluar ketika pledoi. Gitu loh. Pledoi justru keluar. Lah, seharusnya itu yang diperdalam, itu yang dipertegas gitu loh. Di dalam pledoi itu jelas bahwa Richard Eliezer itu dididik, dicetak itu sebagai paramiliter. Apa paramiliter itu? Adalah sipil yang dibuat seperti militer. Jadi nggak ada pembelaan yang di sana, hanya terkait dengan mengungkap bagaimana keterlibatan Sambo. Menurut saya tepat karena ini ada ada celah di mana kuasa hukumnya tidak fokus bagaimana menyelamatkan Eliezer ketika dipertanyakan terkait dengan perintah yang salah itu, apakah Eliezer itu tahu atau tidak bahwa ada aturan anak buah tidak boleh mengikuti perintah yang salah, itu tidak dipertanyakan. Justru keluarnya di pledoi kawan. Lah pledoi itu pasca penuntutan gitu loh. Nah guys,
kata-katanya baik. Ya siap-siap Mas Bari. Enggak, aku cuma nanya aja biar kita ada saling ini. Oke. Apa timbal balik ya. Oke, dari Mas Araulau. Sebenarnya kontra dari Bu PC karena vonis 8 tahun kayaknya Bang. Bukan vonis ya, tuntutan. Itu masih tuntutan. Nah, jadi semuanya masih ada di ranah hakim nanti untuk memvonis atau memutuskan. Jadi ada di ranah hakim untuk memutuskan gitu loh. Ini dari 1912, pledoi itu apa Om? Pledoi itu adalah pembelaan. Jadi seorang terdakwa itu diberi hak untuk mengajukan pledoi. Kalau di dalam di awal ya, ketika dituntut oleh penuntut, maka yang dipertanyakan apakah ini ya, apakah terdakwa memahami tuntutan atau dakwaan. Nah, itu kalau memahami, lanjut berikutnya hak dari seorang terdakwa itu bisa melakukan jawaban atau eksepsi gitu loh. Lah, kalau sudah selesai ya, kalau sudah selesai tuntutan seperti kemarin, hak dari terdakwa itu adalah pledoi atau pembelaan diri, baik yang dilakukan oleh terdakwa sendiri ataupun diwakilkan oleh kuasa hukum. Begitu. Oke. Nah, ini jangan lupa dong ya. Tap-tapnya untuk dong. Tap-tapnya untuk yang Ini biar udah bersemangat ini nanti. Karena saya kalau ada love ke atas itu semangat saya. Gitu dong. Khawatir nanti saya ngomong ketiduran orang-orang. Betul. Oke. Oke, gitu loh. Tap-tapnya dong ya. Ini sebenarnya sampean udah menambahkan keranjang ini kayak keranjang kuning. Enggak ada, belum. Iya, oh enggak ada. Enggak. Makanya tak kira jadi. Enggak ada. Oke. Ini dari Mas Arif lagi, setuju nggak kalau Sambo vonis mati Bang, sedangkan Bu PC seumur hidup? Kalau saya pribadi, sesungguhnya Sambo layak untuk divonis hukuman mati, gitu loh. Kenapa? Tidak ada sesuatu hal yang meringankan Sambo, gitu loh. Dari awal dia sudah membuat sebuah sandiwara, sehingga yang membuat saya lebih sedih adalah sekian puluh orang loh ya, polisi itu mendapatkan efek dari kebohongan dari Sambo, gitu loh. Coba bayangkan polisi yang begitu menata karirnya, akhirnya dia harus terjungkal, bahkan ada yang tervonis atau masuk ke ranah pidana dengan dilakukannya pengadilan untuk mereka. Ini sudah luar biasa ini. Bahasa saya sih kebrengsekan Sambo gitu loh. Jadi saya setuju kalau Sambo itu dituntut hukuman mati. Yang kedua adalah dia penegak hukum, gitu loh. Penegak hukum ini lebih paham terhadap hukum itu sendiri. Dia tidak boleh memberikan contoh kepada masyarakat awam bagaimana sesungguhnya ketika seseorang ini mendapatkan namanya persoalan, gitu loh. Tidak boleh, itu kan sama saja mengajarkan kepada kita untuk melakukan perbuatan hakim sendiri, menghakimi sendiri. Nah, jadi seorang penegak hukum yang melakukan pelanggaran hukum selayaknya diberi hukuman yang berat, bukan hanya maksimal, tapi berat, karena di dalam 340 ya, gitu loh ya. Itu hukuman maksimalnya itu adalah 20 tahun, seumur hidup, dan hukuman mati. Kalau saya yang berat yaitu hukuman mati untuk PC. Untuk PC sendiri yaitu Putri Chandrawati, kalau saya sepakat juga dilakukan tuntutan ya, atau mungkin vonis seumur hidup. Kenapa? Karena dia menjadi sababa. Apa? Itu penyebab gitu loh. Dan dari fakta sidang juga diketahui bahwa PC itu tahu ketika Eliezer itu ditawarin uang 1 miliar. Kuat Ma'ruf 500, Ricky Rizal 500. Ini dia tahu. Artinya apa? Seorang istri itu adalah dia harus menjaga. Tapi ketika seorang istri itu diam, maka saya katakan itu sama saja dia menyetujui, bahkan bisa jadi ketika hanya berdua dengan Sambo justru dia yang merencanakan semuanya. Kenapa? Ada juga di fakta sidang Bu PC sempat memperingatkan adanya CCTV, gitu lah. Jadi
Itu seperti itu menurut saya gitu loh. Susah bang, hukum Indonesia ada uang kasus selesai. Oke, makasih banyak untuk Mas Bari ya udah tap layarnya. Oke, Thank terima you. kasih yang sudah tap layarnya ya. Sesungguhnya kalau masalah hukum kawan itu tidak hanya di Indonesia gitu. Makanya hukum yang berkeadilan betul, yang maha adil itu hanya hukumnya Allah. Di luar negeri pun demikian. Kalau dia itu terhadap orang-orang yang berduit ya jelimet juga sama dengan Indonesia, tidak beda jauh gitu. Hanya kita kan tidak pernah memahami atau mengetahui. Bahkan di luar negeri ini lebih parah menurut saya karena di sana ras itu betul-betul juga menjadi sebuah kunci utama juga gitu. Kita melihat beberapa kasus sampai terjadi demo besar-besaran ketika seorang negro atau orang berkulit hitam yang membunuh kulit putih. Itu polisi berkulit putih membunuh orang berkulit hitam yang akhirnya dianggap bahwa itu bukan sebuah kesalahan. Jadi samalah menurut saya. Oleh karenanya terpenting untuk kita adalah sebagai masyarakat kita harus cerdas menyikapinya dan kita harus mengadakan perlawanan kalau sekiranya itu memang nggak benar gitu loh. Kita harus lawan itu kalau nggak benar gitu loh. Begitu teman-teman ya. Oke, makasih banyak Mas Bari ya, tadi udah tap layarnya. Salam setong dere. Siap. Terima kasih nih yang sudah ini tap ini. belum ada, kita lanjut karena belum ada yang bertanya-tanya lagi. Kita bahas yang masalah tadi, yang UI masalah apa namanya? Itu ada lagi tuh sayang. Sampai saat ini masyarakat nggak terima tuntutan 8 tahun dan Bu PC masih terus beri keterangan palsu. Ya. Ya memang semua tidak terima ya, makanya bahasa adil itu relatif ya, kecuali keadilan yang oleh Allah. Tapi kalau keadilan yang dibuat oleh manusia ini adil hanya ini sangat-sangat relatif. Adil untuk siapa gitu loh. Kalau saya pribadi ya memang sangat nampak bahwa tuntutan itu tidak mewakili keadilan masyarakat. Nah, jadi makanya saya gunakan bahasa tidak mewakili keadilan masyarakat. Kalau mewakili, insya Allah masyarakat tidak akan bergejolak. Gitu. Terkait dengan ini ya, kecelakaan itu ya saya. Ya, yang mahasiswa UI. Saya masih belum bisa memberikan penilaian yang utuh, namun yang pasti begini. Seorang tersangka dalam kasus laka lantas itu tidak harus dia yang menggunakan kendaraan kecil. Kalau dia menggunakan kendaraan kecil tapi dia menjadi penyebab, maka dia bisa dijadikan tersangka. Jadi kalau misalnya, saya juga tidak paham betul ya, kalau misalnya mahasiswa UI tersebut yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan, maka bisa jadi meskipun dia sudah meninggal, dia akan dijadikan tersangka gitu. Jadi saya nggak bisa membahas secara utuh karena saya tidak tahu kronologis yang sebenarnya, karena ini berbeda dengan Sambo ya yang terbuka terus dari awal, dari penyidikan ini kan banyak yang dibuka, tapi untuk kasus yang di kecelakaan tersebut kan minim sekali saya dapatkan informasi tersebut. Jadi seperti itu. Oke, ini tadi lanjutan lagi dari Mas Aron ya. Yakin nggak kalau vonis hakim lebih ringan untuk Baradae, Bang? Tergantung ya. Kalau menurut saya ini saatnya masyarakat, terutama para netizen, bagaimana kita bisa memberikan tekanan-tekanan sehingga tadi yang saya katakan tidak mewakili keadilan masyarakat betul-betul bisa tercipta. Tergantung. Jadi kalau misalnya ini tekanannya cukup kuat, artinya para netizen itu bisa memberikan suaranya, itu sama dengan petisi nantinya. Sekarang ini kalau dulu petisi kan harus tertanda tangan. Kalau sekarang sepertinya sudah sedikit berbeda kawan, bahwa jika itu viral, jika itu memang betul-betul di medsos ini mewakili atau sering keluar, maka itu akan bisa mempengaruhi juga dari kebijakan hakim. Itu menurut saya gitu.
Abimanyu ini ya, 1912 Sambo itu siapa Om? Saya baru dengar beritanya. Loh. Ini mohon maaf ya, 1912 Sambo itu siapa Om? Saya baru mendengar ceritanya ya. Beritanya. Oh, baru mendengar beritanya. Mungkin ini Teman-teman yang lain juga bisa bantu juga. enggak, bisa jadi ini baru pulang dari Antabrata ya. Iya enggak. Mungkin atau mungkin kurang ini ya, kurang Kalau saya menyimak. bercerita dari awal ya bisa selama Sambo nantinya gitu. Udah Ya beberapa mungkin bulan ya. teman-teman yang bisa untuk menjelaskan aja, atau kalau ini sudah bisa live seperti ini mungkin bisa browsing lah, tulis saja Sambo, itu insya Allah apa namanya akan keluar gitu loh. Itu saya nggak saya. Baru data apa ini? BFMM. Ya biasa lah, medsos Ya, nggak itu apa-apa. kan, medsos kan biasa. Jadi santai-santai aja. Jadi ya itu jawaban saya. Cari aja di sana, gitu. Yuk lanjut sayang. Oke, ini baru datang semedi dia bang. Kalau nggak apa-apa ya, kita maklumi. Jadi nggak apa-apa yang mau tanya-tanya lagi Mas Oke. Bari. Oke, dari Mas Arau. Bang Ipul, andalanku sehat selalu. Amin. Amin, Makasih amin, banyak. ya Semoga Rabbal Alamin. doanya Makasih juga Mas Arau kembali ya. lagi ke Mas Arau. Semoga juga teman-teman di room atau kawan-kawan Bang Ipul bisa juga mendapatkan kesehatannya, sehat walafiat. Jangan hanya sehat, tapi sehat walafiat. Amin. Karena dengan sehat walafiat itu kesehatan kita ini berguna untuk orang lain. Tapi kalau sehat saja, kadangkala itu tidak berguna kesehatan kita untuk orang lain. Terima kasih Mas Arau. Terus Gitu loh. Om, kenapa hukum berlaku surut? Nggak ada hukum berlaku surut, nggak boleh. Hukum berlaku surut itu nggak boleh. Gitu loh ya. Jadi hukum itu akan berlaku ketika itu dibukukan dalam lembaran negara dan sudah dinyatakan berlaku. Nggak boleh hukum surut, itu nggak boleh. Amin ya amin. Yang nggak tahu tentang Sambo berarti tinggalnya di hutan bang. Nggak, kadang-kadang namanya juga teman-teman medsos ini kan untuk suasana agar lebih hot lah ya, agar lebih menarik mungkin ya. Saya yakin semua sudah paham tentang Sambo. Salam kenal bang dari Besuki Lanceng Kalem. Siap, Lanceng Kalem. Waduh, saudaraku yang dari Besuki ini luar biasa. Amin Bang Ipul, tetap bela masyarakat kecil, tegakkan keadilan. Siap. Intinya begini kawan, kalau saya sendiri, saya tidak selalu membela rakyat kecil, ya. Tapi yang saya bela adalah yang benar. Dari kacamata saya, dari cerita saya, kronologis yang diberikan, saya pasti membela yang benar. Kalau rakyat kecil itu yang salah, maka saya pasti menasihati, saya tidak akan pernah membela dia. Begini contohnya, ada beberapa kasus, ada beberapa pengadu yang datang, saya lihat memang kondisinya dia sebagai rakyat ya, bukan sebagai pejabat atau bukan sebagai orang yang punya pengaruh. Tapi ketika keluarganya datang kepada saya, justru dia menjadi bagian dari penipuan gitu loh, kepada orang yang lebih sugih daripada dia. Maka itu tidak saya bantu gitu loh. Coba saya kasih masukan-masukan. Jadi yang saya bantu adalah rakyat yang terdolimi. Lah persoalannya adalah tentang apa ini namanya, prosentase dari orang-orang yang terdolimi ini ya 90% ini rakyat seperti saya atau rakyat kecil seperti saya. Makanya kan akhirnya seakan-akan saya membela rakyat kecil. Enggak, tapi saya membela yang benar. Hanya energi saya akan lebih menggumpal, lebih menguat ketika rakyat kecil yang seharusnya kita lindungi itu justru menjadi korban. Itu saya akan lebih bersemangat untuk membantu. Apalagi orangnya ini memiliki kekuatan yang dia gunakan untuk menyalahi atau menyakiti rakyat kecil, itu saya akan lebih bersemangat untuk membantu. Begitu kawan. Ada lagi sayang? Oke, ada. Bang, izin bertanya perihal carok di Madura, apakah bisa diselesaikan secara restoratif justice?
Jadi itu kayak apa dah namanya? Sekarang itu pidana umum ya atau delik biasa Mediasi. itu semuanya bisa dilakukan secara restorasi justice. Kalau yang sebelumnya, sebelum Kapolri membuat sebuah surat edaran dan juga kejaksaan pula yang membuat seperti itu tentang RJ atau restorasi justice, dulu restorasi justice itu hanya bisa dilakukan ketika itu delik aduan. Namun sekarang seluruh delik ya, kecuali yang khusus ya, kecuali yang seperti korupsi seperti tidak ada restorasi justice itu. Tapi seluruh kejahatan yang meskipun itu delik biasa masih bisa direstorasi justice, termasuk 351. Ya, termasuk 351. Carok dan yang lain-lain. Begitu. Kalau misalnya itu apa itu namanya? Sama dua-duanya ini bisa memaafkan dan tidak mengulangi lagi sesuai dengan arahan polisi, maka itu bisa direstorasi ya. Karena kalau dulu enggak, kalau dulu begini, meskipun korban itu memaafkan, itu tidak bisa serta-merta polisi itu memberhentikan kalau dulu. Tapi setelah ada surat edaran dari pejabat-pejabat negara, ini karena dia memiliki diskresi ya, memiliki diskresi pejabat-pejabat negara itu, maka sekarang semuanya bisa direstorasi justice. Begitu kawan. Oke, ini ada Mas Gabut ya, baru mengikuti juga. Makasih banyak Mas Gabut. Oke, dapat salam dari Mas Gabut, katanya dari Berekna Masjid hadir bos. Wah, ini masjid mana ini? Ini masjid mana ya? Olean ini ya mungkin ya. Mungkin Olean ya, karena yang dekat rumah kebetulan Olean. Olean. Kalau yang sebelah sini ini musola ya. Oke. Tap-tap layarnya dong. Biar bersemangat. Gitu. Karena kalau ngelihat dari live itu kan selalu gitu, tap layarnya dong kan gitu ya. Ini makanya saya tiru tap layarnya dong teman-teman, biar kita bisa lebih bersemangat. Dan saya anggap bahwa teman-teman ini sedang mendengarkan atau sedang karena bisa jadi tertera di atas angkanya ini 24, bisa jadi kan tertidur gitu loh. Tapi dia tidak lock gitu loh, tidak lock out gitu loh ya. Oke. Mas Aron ingin meneruskan jejak Bang Ipul, tapi kapan ya? Alhamdulillah, memang tugas saya sekarang ini bagaimana menciptakan Bang Ipul yang lain, karena semakin banyak Bang Ipul, insya Allah ada kesempatan rakyat-rakyat kecil ini tidak teraniaya. Ada kesempatan rakyat-rakyat kecil bisa mencari kebenaran. Ada kesempatan rakyat kecil juga bisa melakukan sebuah perlawanan kepada orang-orang yang mendoliminya gitu loh. Makanya di atas itu benar, rakyat yang benar. Apalagi rakyat kecil itu pasti saya itu akan all out gitu loh. Karena saya sendiri juga rakyat kecil yang ingin berbagi kemampuan, berbagi ilmu meskipun tidak seberapa atau masih dangkal lah, tapi setidaknya ilmu yang dangkal ini bisa bermanfaat untuk teman-teman atau untuk saudara-saudara saya, untuk masyarakat saya, untuk teman-teman kawan-kawan saya yang sekiranya itu bisa membantu lah gitu lah. Iya, oke, belum, mungkin ada yang mau tanya-tanya lagi. Oke, jam sudah menunjukkan jam pukul 03.09 nih, ya kan? Berarti sudah 22 tadi ya. Dari jam 2 lebih ya. Oke, udah mungkin hampir 1:22. Hampir 1 jam sudah ini ya. Iya. Nggak terasa ya, hampir 1 jam ya kita ya. Makanya kalau tap-tapnya itu banyak ini nggak terasa nantinya gitu loh. Saya ngobrol pun, tapi sudah saya siapkan semua. Ini Nyonya sudah nyiapkan semua, kopi sudah ada. Tadi batuk ya, agak batuk. Air juga sudah ada. Dan tidak lupa antangin JRG. Gitu lah. Oke, kapan ya bisa ketemu dengan Ipul? Saya posisi di Kendari, Bang. Wah, ini Mas Aron Kendari ya, di Kendari. Asli situ Bondo atau asli Kendari ini?
Ya kalau masih jarak memisahkan kita katanya ya sih katanya pencipta lagu kan seperti itu ya, setidaknya kita bisa berkomunikasi lewat TikTok lah. Kita bisa say to hello, bisa berbagi secara TikTok gitu lah ya. Oke, ini ada sebentar lagi lulus sarjana hukum, semoga bisa mengikuti jejak Bang Ipul. Sekarang Kombang. Amin, 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 amin. Amin. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan karena setidaknya Mas Sharon sudah punya bekal lah, yaitu berupa teori dan ilmu, karena semuanya harus dari teori dulu kawan. Nggak bisa kita langsung praktek, teorinya sudah memiliki, kita tempa dengan ilmu, dengan pengalaman. Nah, ini saran saya. Pengalaman tidak harus pada diri kita sendiri, tapi pengalaman itu biar lebih cepat adalah belajar kepada pengalaman orang lain. Nah, ini dengan seperti itu insya Allah itu akan lebih bagus kawan gitu loh ya. Ya, ini dari Bang Bari 04 jam Bali Bang. Ya, kita selisih 1 jam ya. Selisih 1 jam. Ada Poncol Office, tema apa bos katanya? Temanya ini bos, tadi sorry, berkembang. Bos. Tema apa bos? Berkembang ya tadi dari macam-macam lah, dari mobil, pertanyaan dari teman-teman, dari penggelapan mobil, terus penarikan ya dari debt collector, juga ke masalah kasus kecelakaan yang tidak terlalu banyak saya bahas karena saya juga tidak mengetahui tentang kronologisnya. Terus terkait dengan tuntutan atau dakwaan, tuntutan dari penuntut atau jaksa terhadap pelaku-pelaku yang ada di kasusnya Sambo. Begitu. Kendari Sulawesi Tenggara Bang. Waduh, memang asli sana ini. Waduh. Ya itulah alhamdulillah ya, dengan media seperti ini yang jauh bisa terasa dekat. Jadi istilahnya mendekatkan yang jauh. Mendekatkan yang jauh. Tapi kadang-kadang justru menjauhkan yang dekat. Contohnya ya ini satu kamar kadang-kadang kita online sendiri-sendiri gitu. Tapi yang penting adalah sebuah komunikasi gitu. Karena kalau kita seharian misalnya ngomong aja juga pasti ada gesekan. Kalau bosen sih enggak, tapi pasti ada gesekan. Pastilah. Karena nggak mungkin akan enak terus kan seperti itu ya. Nah. Oke, Depok hadir menyimak Poncol Office tadi Bang. Siap. Nah, dari Depok ya alhamdulillah ini bisa didengar. Ayu Ting Ting ya. Asli Depok. Di Depok. Jadi gitu kawan. Ini rupanya sudah mulai menurun ini. Sudah ada ayat kadu di sini ya, sudah 15 itu ya. Alhamdulillah. Tapi termasuk lumayan malam ini ya penontonnya. Enggak, yang kemarin malah sempat mendekati ke 80. Oh iya, alah. 80. Karena aku tidak terlalu mengikuti dari mana-mana. Kalau nonton Bang Ipul bela masyarakat yang terzolimi, bangga banget saya Bang. Alhamdulillah. Bismillah. Makanya saya juga butuh pengawasan juga ya. Artinya dengan semangat yang doa semangat support dari teman-teman ini akan menjadi sebuah katalisator dari konsistensi diri, komitmen diri gitu loh. Makanya ketika teman-teman melihat seorang pejuang gitu ya, meskipun teman-teman tidak berani atau tidak melakukan juga, support dari teman-teman itu menjadi katalisator agar kita terus berada pada garis perjuangan tersebut. Tapi kalau teman-teman EGP, teman-teman yang baik itu EGP atau masyarakat yang baik itu EGP, emang gue pikirin, maka jangan heran jika akhirnya yang kurang baik itulah yang akan menguasai. Gitu. Yang kurang baik itulah yang menguasai. Makanya kejahatan yang terjadi itu tidak sepenuhnya karena pelaku kejahatan itu sendiri, tapi kejahatan yang terjadi itu biasanya juga terjadi karena banyaknya orang baik yang diam. Makanya saya di Situbondo, di kampung saya mengawali, ayo jangan biarkan orang-orang yang mendolimi kita itu berlenggang tenang di hadapan kita gitu. Begitu. Bangga keberadaan Bang Ipul sama Kang Deddy Mulyadi. Ya alhamdulillah. Pamekasan hadir Mas.
Pamekasan, saudara kita Taretan TV ini. Setong Dere ini ya. Madura. Madura. Siap ini dari Pamekasan ini ya. Jadi support itu penting kawan. Doa itu penting sekali dari masyarakat. Karena itulah yang menyebabkan kita akhirnya lebih kuat menghadapi, karena jujur saja tidak mudah memang ya, tidak mudah ya. Tidak mudah ketika kita berada pada posisi konsisten dan komitmen. Bukan masalah ancaman, kalau ancaman itu sudah biasa. Saya dilaporkan ini mungkin bahkan di Polres Situbondo, mungkin ya di Polda juga ya. Mungkin bosan mereka itu, banyak yang melaporkan saya karena itu bagian dari ujian saya. Kalau itu sih saya tidak terlalu memikirkan. Tapi yang paling berat kawan adalah ketika kita ini diuji dengan kesenangan. Misalnya sogoan. Karena nilainya juga ya mohon maaf ini ya. Nilainya juga sudah meter gitu loh. Sekian meter bukan lagi ratus ya, tapi meter. Nah, itulah yang saya katakan godaan yang paling berat. Dan alhamdulillah hingga saat sekarang saya masih gitu loh. Saya masih bertahan. Kenapa saya bertahan? Karena doa kalian, karena doa dari teman-teman. Ya memang tidak terlalu besar ya, nggak seperti pejabat-pejabat yang ada di sana. Jadi yang paling besar yang sempat ditawarkan kepada kita untuk nutup sebuah kasus itu hanya 2,5 miliar gitu. Alhamdulillah itu tidak terjadi. Artinya saya tetap menjaga komitmen dan keidealisan saya. Bahkan kenapa saya tertawa dari tadi? Ada sebuah kebahagiaan kawan ketika saya melihat wajah-wajah mereka yang berusaha untuk nyogok saya dan itu saya tolak. Bagaimana wajah mereka itu ada kebanggaan tersendiri rasanya gitu. Jadi itu ya, jadi support, doa, pengawasan dari teman-teman ini sangat saya butuhkan. Meskipun jauh, doakan saya. Doakan agar saya tetap seperti ini. Doakan saya tetap berada pada rel dan tegur saya jika saya sudah keluar dari rel. Karena itu namanya pertanda teman-teman sayang kepada saya. Jangan biarkan saya masuk ke jurang-jurang yang itu hanya kamuflase atau kebahagiaan sesaat. Godaan-godaan daripada setan. Ya. Oke, Bang Ipul, saya kan teknisi HP. Kalau buka pola HP curian itu termasuk pelanggaran nggak ya, Bang? Nah, ini. Ini terjadi, ini sering terjadi. Saya juga sering terjadi ya. Ini sering terjadi di Situbondo. Kalau saudara hanya menjadi sebuah teknisi, terus saudara hanya membantu membuka dengan syarat ya, saudara tidak tahu, maka itu tidak bisa dikenakan pasal ya, karena itu tidak ada pasal membuka pola PIN misalnya ya, atau pola HP, pembuka pola kunci HP itu tidak ada. Tapi kalau ternyata yang terjadi itu begini nih nggak tahu ini di tempat saya di sini bro ya. Kalau yang lain saya tidak paham. Tapi yang terjadi banyak sekali teknisi HP ini justru membeli barang dari orang-orang yang mau memperbaiki dengan alasan lupa pola, ini malah dibeli, malah ini yang bahaya. Nanti kalian akan jelas itu pelanggaran, yaitu 480. Apalagi tidak dilengkapi dosbook, apalagi terus harganya jauh dari pasaran ya. Hindari itu, karena nanti hasil yang kalian kerjakan 1 tahun itu bisa ludes gara-gara kasus tersebut ya. Tapi kalau buka pola nggak akan bisa itu, karena tidak ada pasal terkait dengan atau ancaman pasal kalau ada teknisi yang buka pola. Oke, ini ada dari tadi minta tanggapannya tentang kepala desa nih yang minta memperpanjang jabatan nih mulai tadi. Kalau saya tidak setuju kawan, kepala desa diperpanjang, saya itu tidak setuju. Kenapa saya tidak setuju?
Simpel kok sesungguhnya ya kepala desa ini. Bahkan saya tertawa ada seorang kades perempuan yang orasi bahwa ini keinginan rakyat. Lah kalau keinginan rakyat jangan khawatir lah. Ketika ada nanti masa purna ya atau masa habis apa itu namanya tugasnya, ya nyalonkan lagi gitu loh. Kalau memang dia itu dikehendaki oleh masyarakat, ya insya Allah dia akan terpilih lagi tanpa biaya. Karena tidak sedikit juga kemarin di daerah mana ini justru sang kepala desa ini nggak mengeluarkan uang sama sekali, malah pendukungnya urunan gitu loh, masyarakat urunan. Saya tidak setuju. Kenapa? Karena semakin lama seseorang menjabat ya, maka itu akan lebih memperbesar lagi tingkat pelanggaran yang akan dilakukan, terutama dalam hal ini adalah korupsi gitu. Jadi saya nggak setuju itu. Ya alhamdulillah kemarin Pak Jokowi itu membuat statement bahwa undang-undangnya masih undang-undang yang lama, yaitu 6 tahun. Ya semoga saja dipertahankan 6 tahun. Ya kalau bisa diturunkan gitu loh. Diturunkan lagi. Saya nggak setuju kawan. Ada lagi saya. Dadah. Saya juga setuju Mas, tidak diperpanjang karena saya 2025 siap nyalon Mas. Wah ini Mas Rama ini. Dari mana Mas Rama mau nyalonkan di mana ini? Iya, karena dengan masa yang sedikit itu setidaknya masyarakat akan disuguhkan pilihan-pilihan. Kalau kepala desa itu baik, maka insya Allah dia akan terpilih lagi. Tapi kalau kepala desa itu tidak baik, setidaknya masyarakat punya kesempatan untuk memilih yang baru. Oh, Pamekasan. Begitu. Pokoknya di Pamekasan. Siap, semoga nanti ini ya berjalan lancar. Oke, ini dari Mas Aron tadi ya, seandainya orang ke DHP ke saya ternyata itu pencuri karena kena pasal enggak? Kena. Karena menggadaikan itu adalah bagian dari apa itu namanya, pindah tangan. Kalau bahasa gadai sesungguhnya itu adalah jual tebus ya. Jadi ini tolong pahami, gadai itu adalah jual tebus, dijual terus ditebus, itu gadai ya. Itu tetap kena 480. Jadi hindari itulah gitu, hindarilah. Saya sarankan jadilah tetap teknisi yang benar. Terus kalau ada yang menawarkan itu, kalau dusbuknya lengkap dan diyakini itu milik orang itu, dengan kan teman-teman ini kan bisa memahami toh. Saya kalau teknisi ini kan emailnya apa ya kalau orang awam gitu. Jadi saran saya hindari karena itu bisa masuk ke dalam pasal 480 atau penadah gitu loh. Nah, gadai dengan penadah sama nggak Bang? Penadah itu adalah istilahnya. Lah, di dalam penadah itu ada pembeli. Nah, dalam pembeli itu tadi saya jawab, ada jual lepas, itu artinya tidak ditebus gitu loh. Tapi ada jual tebus, itu namanya gade, tetap jual. Lah, jual ini yang saya maksud itu adalah masuk di ranah penadah. Ya. Oke, ini yang masalah nih ya, yang kades. Oke. Tapi kan Bang, kalau mungkin ada salah satu ya di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 bahwasanya kepala desa dapat memimpin 3 periode. Iya, betul. Jadi itu undang-undang yang terbaru, yang sebelumnya 2 periode, ini bisa 3 periode. Dan itu kan dikembalikan lagi kepada masyarakat. Tapi setidaknya begini, setidaknya masyarakat diberikan kesempatan dalam kurun waktu yang terbatas untuk memilih kembali atau tidak memilih kembali. Lah, kenapa diberikan batasan di 3 periode? Karena dengan 3 periode ini setidaknya orang tersebut itu sudah bisa membangun desa dengan baik dan memberikan kesempatan kepada di bawah-bawahnya lagi gitu loh. Misalnya begini,
Kalau kita berbicara orang menjadi kepala desa di usia 30 tambah 18, berarti dia sudah di usianya di 48. Jadi akhirnya itu memberikan kesempatan lagi kepada di bawahnya. Betul, itu memang ada. Oke, ini tanggapan Baradae dong Bang. Oke, tadi sudah dijelaskan, kebetulan mungkin Masnya Ya, tadi sudah dijelaskan. baru gabung. Gitu lah. Ya sekilas saja saya jawab bahwa ada kekosongan ya, kekosongan dari atau kekurangan ya dalam pembelaan di Baradae, karena dari fakta sidang yang ada ketika Baradae diperiksa menjadi terdakwa ini terlalu asik untuk membuka Sambo, tapi tidak fokus bagaimana Baradae ini diselamatkan dari tuntutan. Itu saja, gitu lah. Oke, ini ada pertanyaan dari Bos Kiki. Kalau gadai mobil lengkap terus lama nggak ditebus, gimana pendapat Bang Ipul? Oke, saya sebutkan ada dua ya. Ini saya katakan. Ada dua jenis gadai, kawan. Yang pertama gadai bergerak, objeknya bergerak. Yang kedua gadai tidak bergerak. Ya, bukan berarti begini, gadai duduk ini masuk di bergerak, kalau sepeda tetap bergerak. Gadai yang tidak bergerak. Nah, gadai yang tidak bergerak ini kalau menghasilkan, kawan. Ini saya kasih tahu ya. Kalau menghasilkan hukum land reform, jika gadai ini seperti sawah misalnya, ini kan menghasilkan. Jika gadai ini selama 7 tahun tidak bisa ditebus, maka secara otomatis tanah tersebut harus dikembalikan kepada pemilik tanah. Tapi tetap dengan hutan, gitu loh. Artinya si pemilik tanah ini tetap memiliki tanggungan, tidak boleh dikuasai lagi, gitu loh. Ini kalau gadai yang tidak bergerak. Kalau gadai yang bergerak tergantung perjanjiannya. Makanya di perjanjian ini harus diperjelas. Jika dalam kurun waktu sekian tidak ditebus, bagaimana? Nah, itu perjelas apakah itu menjadi hak dari pemilik gadai ataukah seperti apa. Lah di sini yang saya katakan jual tebus. Jual tebus gitu loh. Gadai itu jual tebus. Dipersingkat itu menjadi gadai. Jadi itu sudah dijual sesungguhnya, tapi ada kesempatan untuk menebus. Lah, tinggal tebusannya kapan? Kalau misalnya itu sudah perjanjian bahwa ketika 5 tahun tidak tertebus menjadi hak milik, ya nggak ada masalah gitu loh. Kenapa, kawan? Karena barang yang bergerak cenderung ada penyusutan, gitu loh. Ini hukum ekonomi, ada penyusutan. Misalnya handphone keluaran tahun 2023, 2028 itu tidak akan lagi semahal sekarang. Itulah kalau digadai diperlengkap ya, diperlengkap perjanjian, klausulnya itu diperlengkap. Begitu. Oke, lanjut lagi. Ada Mariam Sabrina. Bang, kalau orang tua membuang anak, kira-kira berapa lama ancaman pidananya? Orang tua membuang anak, nah tinggal lihat dulu anaknya mati apa tidak. Kalau dia itu anaknya mati, maka itu akan masuk ke dalam pasal pembunuhan. Tinggal itu pembunuhan biasa atau pembunuhan berencana. Tapi kalau misalnya itu hidup, maka itu bisa dimasukkan ke dalam ya upaya pembunuhan ya. Upaya dulu, upaya pembunuhan. Jadi di situ sudah bisa polisi memasukkan mens reanya di situ. Kenapa? Karena kalau bayi anak tersebut itu sampai tidak ketemu orang lain, maka kemungkinan dia bisa meninggal. Nah, di situ ada ancaman yaitu tentang perencanaan. Nah, makanya di dalam hukum pidana yang bisa dikenakan pasal itu hanya di rencana pembunuhan. Yang lain tidak ada. Misalnya saya rencana mau nipu orang tapi tidak jadi, itu tidak ada pasalnya. Yang kedua adalah bisa dimasukkan ke dalam kasus penelantaran. Ya, penelantaran anak ini lumayan, ancamannya bisa 7 tahun gitu loh. Jadi seperti itu, kawan ya. Jadi biar nanti teman-teman memahami, kalau itu nanti dibuang terus mati ya maka masuk ke dalam pasal pembunuhan.
gitu loh. Tapi kalau tidak, itu perencanaan masuk itu sudah, gitu. Perencanaan masuk, tapi yang lebih dekat adalah penelantaran, gitu. Iya, oke siap. Ini Mas Aron kan gadai nggak jual bang sampai batas waktu pun nunggu pemiliknya dulu mau tebus atau tidak. Istilahnya itu Mas, kalau gadai itu jual tebus gitu loh. Jual dan ditebus. Artinya itu masih ada perikatan. Tidak boleh dijual keluar dulu gitu loh. Memberikan kesempatan lagi kepada pemilik barang untuk nebus. Lah itu istilahnya gadai gitu loh. Jual tebus. Nah, tapi kalau itu seperti yang lainnya, yang jual itu adalah jual lepas gitu loh. Jual dan dilepas. Tidak ada keterikatan, yang membeli itu harus menunggu orang itu membayar lagi gitu loh. Oke, terus ini berlanjut lagi ini tentang yang kepala desa tadi ya. Berarti rancu bang antara konstitusi dan undang-undang nomor 6 tahun 2004 katanya. Undang-undang itu yang pertama hierarki dulu ya, yang dipahami. Jadi dari undang-undang, ini undang-undangnya turun itu ke teknisnya, yaitu dengan permen, perda, pergub, perbuk ya. Terus yang kedua, undang-undang itu tetap berlaku jika undang-undang yang baru muncul tidak mencabut ya. Tapi kalau ini misalnya sudah mencabut, artinya ini sudah tidak berlaku. Biasanya ini pasal per pasal. Contoh begini. Dalam Undang-Undang tentang Keormasan nomor 2 tahun 2017, ini kan terkait dengan Perpu ya, Perpu nomor 2 tahun 2017. Itu kan terkait dengan undang-undang yang tahun 2013. Tidak semua pasal ya, tidak semua pasal itu akan dihapus. Tapi ada bagian tertentu yang tidak dihapus. Jadi kalau misalnya kita membaca di dalam undang-undang terbaru ternyata pasal-pasal yang lama itu sudah dicabut, maka itu sudah tidak berlaku. Artinya tidak rancu. Dan itu sudah diperhitungkan gitu loh. Jadi tentang masanya, kalau yang dulu hanya 2 tahun, dulu malah 8 tahun ya, 8 tahun satu periode. Akhirnya keluarlah undang-undang baru menjadi 6 tahun. Ketika terjadi 6 tahun ada 2 periode gitu loh. Kemudian dirubah lagi menjadi 3 periode gitu loh. Jadi selama tidak dicabut itu berlaku. Tapi kalau sudah keluar dan itu dilaksanakan, itu pasti dicabut untuk undang-undang sebelumnya atau pasal-pasal yang ada di undang-undang sebelumnya. Oke, ini yang Bos Kiki yang permasalahan mobil tadi, tapi kan BPKB-nya dipegang yang punya bang, yang masalah gadai tadi juga. Gadai mobil lengkap terus lama nggak ditebus tadi bang. Makanya kalau ya ini ya saya katakan ya, itulah nantinya ketika yang mengambil gadai dia tidak memiliki BPKB, di sana nanti ada kesulitan. Dan biasanya ini nanti BPKB dijual kembali juga atau digadaikan lagi gitu loh. Jadi kalau untuk kendaraan itu memang ada dua ya, ada dua. Sama dengan tanah ya. Sama dengan tanah. Tanah sertifikat bisa diagunkan ke bank. Sawah itu bisa digadaikan, yaitu tentang sawahnya. Nah, jika ini tidak dibuat klausulnya dengan jelas, tadi yang saya katakan, kalau jual tebus itu yaitu gadai, itu klausul perjanjiannya harus jelas gitu loh. Kalau misalnya ternyata tidak ditebus, ya apa nanti resikonya? Apakah bisa dialihkan ke orang lain? Apakah ini bisa kita ini membeli BPKB-nya lagi sebagai pelengkapnya atau seperti apapun? Kan bisa saja kalau itu dalam perjanjian misalnya dalam kurun waktu 3 tahun atau 3 bulan tidak ditebus, maka barang boleh dipindah tangankan. Nah itu tergantung itu, gitu. Tergantung perjanjian. Nah, atau kalau tidak bisa tertebus, nantinya pihak penjual pihak yang ngambil gadai bisa menambah untuk
mengambil BPKB-nya. Begitu, makanya klausulnya harus jelas, jangan bencar-ombak. Karena kebanyakan orang ambil gadai itu pokoknya ambil sudah 30 juta misalnya, udah diambil, tidak ada perjanjian, hanya berupa kwitansi saja. Lah disitulah yang saya katakan bedanya antara gadai lepas dan jual lepas dan jual tebus. Kalau jual tebus itu klausulnya harus jelas. Kalau jual lepas tidak perlu, di kwitansi tertulis saja harga 100 juta, yaitu penjualan unit kendaraan dengan nomor sekian. Cukup kwitansi itu saja, tidak perlu apa itu namanya? Tadi aku ngomong saya, nggak perlu perjanjian atau klausul, tidak perlu. Tapi kalau jual tebus itu perlu. Begitu saya. Oke, ini ada ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Mbak Titi muncul. Baru bangun tidur itu Mbak Titi mungkin ya. Terus ada Rudi, maaf Bang mau tanya, kalau kasus utang piutang gimana, bisa nggak dipidana? Ada jangan semangat hadir Bang Ipul. Oke, makasih. Tap-tapnya dong, tap-tapnya dong, biar aku semangat ini ya. Karena agak nganu juga, tapi saya menunggu apa ini namanya subuh ya. Tap-tapnya dong biar semangat gitu loh ya. Apa pertanyaannya tadi saya? Hutang piutang ya. Hutang piutang bisa dipidana nggak? Begini ya. Hutang piutang itu tidak semua hutang piutang itu tidak bisa dipidana. Ya. Tidak semua. Makanya itu bisa dipidana kalau tergantung kronologisnya kawan. Gitu. Contoh ini contoh. Di sana ada unsur penipuan tidak? Nah, jadi itu harus dilihat. Ini contoh, misalnya begini. A pinjam kepada B ya, saya ulangi. A pinjam kepada B uang. A bilang bahwa dia membutuhkan uang untuk pengobatan anaknya. Ya, saya ulangi. A pinjam uang kepada B dengan alasan A ini mau mengobatin anaknya. Nah, di sini sudah ada kata-kata ya. Lah akhirnya tergeraklah hati si B karena mendengar anaknya si A itu sakit, dipinjemilah uang tersebut. Ya. Dan si A berjanji selama 1 minggu. Ini contoh aja. Si A berjanji selama 1 minggu. Kalau kita melihat sebatas cerita ini, maka di sana orang akan mudah, bahkan penyidik akan mudah membuat sebuah kesimpulan bahwa itu perdata. Tunggu dulu kawan, gitu loh. Tunggu dulu. Setelah seminggu, A tidak bisa membayar hutangnya kepada si B. Nah, disinilah masuk kepada wan prestasi, yang itu berdempetan dengan perdata. Tapi tunggu dulu, gitu loh. Kita harus tahu kronologis lanjutannya. Ternyata ketika si B ini sudah mulai kebingungan karena si A tidak mengembalikan, si B mencari informasi. Ternyata si A tidak punya anak. Gitu loh. Lah, disitulah bujuk rayu keluar. Maka semula yang jadi pinjam, yang katanya ini perdata, disitulah unsur pidananya ada. Karena dia menggerakkan orang lain dengan tipu muslihat. Jadi tidak semua pinjaman, makanya dilihat dari kronologisnya dulu gitu loh. Kronologis itulah nantinya yang akan menyebabkan kasus ini akan menjadi apa kawan, gitu loh. Dalam penyelidikan, naik ke penyidikan itu adalah ketika diketahui peristiwa pidana. Peristiwa pidana itu akan terangkum, itu tergantung dari kronologisnya serta bukti-bukti yang lain untuk menunjang kronologis tersebut. Jadi masih bisa. Jadi tergantung. Tapi kalau hutang piutangnya jelas dibuat untuk anaknya, terus ternyata tidak bisa mengembalikan, dan ketika dicari memang ada anaknya, dan anaknya pada waktu ngutang memang sakit, maka itu murni menjadi kasus perdata. Dan itu yang dikatakan gugatan wan prestasi di perdata.
Oke, begitulah Penjelasan. penjelasannya ya. Ini sedikit aulang. Ini ya. sudah mulai kan ini, apalagi tap-tapnya sudah agak hilang ini saya. Mantap, iya. Dari Madura mana kakak? Saya dari Situbondo, Jawa Timur. Kalau nenek moyang saya sih katanya mbak saya itu dari Sumeneb. Lebih tepatnya Sepudi. Oke, ini dari Mas ABS ya. Ahmad Budi Sulisjo. Mungkin namanya dibalik ini ya. Saya mau nanya, uang pinjaman berbunga ilegal apakah punya kekuatan hukum? Tanda tangan bermaterai. Pinjaman uang itu tidak ada pengaturan bahwa ini harus ilegal atau tidak. Yang penting adalah pinjaman itu dilakukan dengan sadar. Pinjaman itu dilakukan atas kesepakatan dua belah pihak. Jadi tidak ada tentang ilegal atau tidak ilegal gitu loh. Jadi itu bisa diperdatakan gitu loh. Misalnya si A pinjam kepada si B, terus Wan Prestasi boleh digugat oleh si B. Boleh digugat, tidak harus si A harus berbadan hukum, si B berbadan hukum, tidak harus. Jadi bisa. Lanjut saya. Oke, terus ini ada sholat merdu ibu menyimak. Sholat merdu siapa? Ibu menyimak, siap ibu. Oke, terus ada Irsyadul Ibad. Salam dari Sokaraja Pak Ipul. Siap, saudaraku dari Sukorejo. Oke, masih udah mau jam 4 ini ya. Kebetulan juga ini tap-tapnya sudah mulai berkurang. Ya, kayaknya tap-tapnya sudah nggak ada ini, kayaknya sudah ngantuk semua ini, sudah lemes semua ini kayaknya ya. Oh ibu. Ibunya sayang. Tak istirahat ibu, itu ibu saya itu ya. Oke. Oke, ini dari Mas Rudi lagi. Jadi bang, kalau hutang pengambilan berupa barang itu bisa dipidana kira-kira berapa tahun? Enggak, ini saya tidak bisa mengatakan bahwa hutang bisa dipidana atau tidak. Tergantung kronologis yang tadi saya sebutkan, Mas. Kalau hutang itu tidak ada unsur menggerakkan orang lain untuk memberikan karena bujuk rayu atau karena tipu muslihat, maka itu perdata murni, Mas, gitu loh. Tapi kalau itu ada bujuk rayu seperti yang tadi saya katakan, ada unsur penipuannya, kebohongannya ya, unsur bohongnya, maka itu bisa dipidana. Tapi kalau nggak ada, maka itu murni perdata, Mas, tidak pidana. Apalagi barang ya, kalau barang kan biasanya seperti mendring gitu ya, ya. Betul. Atau cicilan ya, itu perdata murni itu perdata murni, apalagi tidak terikat dengan sertifikat fidusia. Begitu, Mas. Oke, mungkin mau ya, ada yang mau bertanya lagi sebelum kita tutup ya. Ya, jadi ini juga saran ya dari teman-teman. Kebetulan ibu saya juga sedang melihat. Kalau teman-teman ini berkeluarga ya, jangan lupa ketika masak selalu siapkan acan gitu loh. Jadi acan itu penting karena saya dari kecil dengan ibu itu selalu beri acan dengan ibu gitu. Katanya ibu biar encer otaknya. Dulu kecil saya itu saya jarang makan nasi, tapi makan ikan tongkol satu itu saya makan gitu. Nah, dan tidak lupa acan. Hanya sampai saya tengkar dengan adik saya almarhum itu karena rebutan acan gitu. Sekarang pun juga seperti itu. Saya kalau nyonya ini ternyata acannya tidak ada itu udah. Saya harus makan, entah itu di dulang atau saya sedang kerjakan yang lain agar saya tidak fokus dengan makanan itu karena kurang nikmat rasanya kalau tidak ada acan gitu. Pakai acan lah katanya Mbak Titin. Tanya Mas ABS, tongkol banyak ya ke katanya. Nah itu tongkol itu waduh luar biasa. Kalau tongkol itu bukan acan malah. Kalau tongkol itu enak
pakai pecel ya, pakai kacang saya, sambal kacang gitu loh. Tongkol itu maksudnya ya. Artinya gedang gitu loh. Oh, Pisang. iya. Itu. Tapi kalau terong itu enak aja. Terong ae tono, ekor let, pas ngangkui pakai sayur kelor itu ya. Hasela itu sana. Pas pada cukup tasik nakaben itu, aduh, hasela sudah itu ya. Itu artinya saya. Oke, ini dari Mas Rudi. Oke, terima kasih banyak. Katanya. Rusak ini Mas pertanyaannya. Tawa ini katanya. Iya. Ini makin subuh ini juga Apakah, ini sudah mulai ya berat sudah mulai berat. Nggak ada lagi ya pertanyaan-pertanyaannya. Jadi itu tadi yang saya sebutkan bahwa ketika kasus hutang piutang itu harus dipahami tentang kronologisnya, gitu loh. Intinya adalah ketika orang berhutang tidak ada unsur kebohongannya. Terus yang kedua, bisa juga dipidana kalau ternyata itu menjadi mata pencaharian. Biasanya ini korbannya lebih daripada 3, itu bisa dilakukan bersama-sama, maka itu dianggap menjadi mata pencaharian ya. Di FB kok nggak pernah komen status saya Mas. Oh, siapa ini? Ahmad Budi tadi. Tentang mungkin statusnya Mas ABS ini apa, tentang apa? Siapa Budi Aduh, yang di atas itu. Yang dibusuk di atas itu saya. Apa itu ya? Iya. Budi Setiawan ya? Kurang tahu juga. Setia Budi. Bukan, itu. Tapi ini namanya Ahmad Budi. Sus Ijo. Sorry. Apa di Facebooknya itu? Apa itu saya? Huruf Arab di FB. Wah, itu kalau huruf Arab itu sampean pakai huruf Arab itu kan saya mencarinya bagaimana gitu loh. Karena jarang muncul juga sih di beranda saya itu kan, jarang muncul gitu loh. Kalau pakai huruf Arab itu kan sulitnya, kita kalau mencari kan sulit gitu loh. Karena saya menggunakan bahasanya itu kan bahasa Indonesia. Bahkan kemarin Facebook saya berubah jadi bahasa Jawa yuk. Ternyata harus dirubah lagi gitu loh. Sering ditandai katanya, sama itu sering ditandai gitu loh dek anunya sama dia. Mungkin apa karena nggak muncul apa gimana, tapi sama jangan komen gitu. Iya, kalau karena ya mohon maaf. Jadi banyak teman-teman yang menandai gitu loh ya. Ketika saya lihat ternyata statusnya status biasa. Artinya status biasa itu tidak ada hubungan dengan pergerakan, kadang-kadang guyon. Sekarang kan ada ini add semua orang gitu loh. Iya. Kadung saya lihat ternyata cuman di add semua orang, akhirnya masuk di kita gitu loh. Status saya kritis Mas katanya. Oke, nanti kita coba lihat karena setiap hari ini yang ngetek ke nama saya cukup banyak gitu loh. Bahkan ada juga yang salah tag saya karena namanya sama-sama Syeful Bahri. Itu salah tag aku dong lihat itu ternyata temennya gitu loh, bukan aku. Jadi gitu dulu ya teman-teman ya, terima kasih banyak. Besok kita insya Allah kalau ada waktu kita bersua lagi. Mohon maaf kalau misalnya jawaban-jawaban saya kurang memuaskan bagi teman-teman, karena prinsipnya kita hanya ingin belajar dan belajar, berbagi dan berbagi, karena apa yang sudah dilakukan orang tua saya untuk mendidik saya, untuk menyekolahkan saya, memintarkan saya, itu juga punya tujuan untuk kita bisa beramal melalui ilmu yang kita dapat ya, gitulah. Oke. Itu saja Mas Budi ya, status saya gitu, profil saya masuk dulu di TikTok. Siap. Terima kasih dari saya Bang Ipul. Salam Wangkar, bum bum Garda Sakera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat.
tetap semangat.